mereka juga nggak bisa percaya sama kita pada akhirnya. Mereka udah ngasih kepercayaan hidup mereka nih, gaji mereka, kesejahteraan mereka terhadap kita gitu. Kalau kita nggak amanah, gimana mereka bisa percaya? Terus gimana mengajak karyawan-karyawan kita itu untuk berlaku amanah? Wow, ternyata sebesar itu ya amanah dan tanggung jawabnya. Baik. Hai Sobat Planter, selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun kamu menonton podcast ini ya. Selamat datang di podcast Akhlak. Bersama saya ada Kani Raras yang akan menemani kamu ngobrol-ngobrol selama beberapa waktu ke depan. Dan saat ini Raras udah barengan sama salah satu sosok nih. Iya. Raras perkenalkan dulu, ada Kak Fatimah Zuhro. Hai Kak Fatim. Halo Kak Raras. Iya, jadi Sobat Planters, Kak Fatim ini adalah asisten afdeling PTPN 3 ya Kak ya? Iya. Nah, mungkin ceritain dulu Kak, asisten afdeling itu tuh kira-kira job deskripsi itu ngapain aja sih Kak? Gitu. Oke, kalau misalkan asisten afdeling itu sendiri, dia tuh kayak seseorang yang bertanggung jawab terhadap misalnya satu kebun ini ada 3.000 hektar. Nah, asisten afdeling itu bertanggung jawab terhadap 600 hektarnya gitu. Jadi kita tuh asisten afdeling itu kan kalau misalkan kita kenal planters ya, kita kan memang yang berhubungan langsung dengan tanaman. Tapi kalau misalkan di PTPN 3 untuk asisten afdeling itu bukan hanya mengurusi tanaman atau produksinya aja, tapi dia tuh mengurusi SDM-nya juga yang ada di dalamnya gitu. Jadi semuanya agar menghasilkan produksi dan akhirnya PTPN dapat profit dong dari situ. Tapi kalau kayak gitu berarti mostly berarti asisten afdeling ini juga ikut terjun ke lapangan tapi juga ikut bagian di back office-nya kayak Kak atau gimana tuh Kak? Kalau misalkan kita tuh di afdeling tuh ada kayak kantor sendiri sebenarnya, kayak kantor ya sederhana ya namanya di tengah kebun ya kan. Kita punya kayak sekretaris sendiri lah. Kalau di Sumatera namanya krani ya. Tapi dia tuh kayak membantu kita dalam urusan administrasi. Kita juga terjun ke lapangan. Kita tuh ada di bawah itu ada namanya mandor. Iya, kita punya bawahan yang namanya mandor untuk mengawasi sekian puluh orang gitu. Nah, di bawah kita tuh ada karyawan, kalau saya sendiri kan ada 113 orang ya yang di bawah kepemimpinan saya sendiri. Jadi ya ke lapangan dong, kita harus ngecek kan, namanya kita tuh sebagai pengawas sebenarnya tuh di situ kalau misalkan asisten afdeling. Aduh, berarti kalau jadi asisten afdeling itu tuh tanggung jawabnya ke bawah dan ke atas juga ya Kak ya. Karena ini akan berkaitan juga sama nilai-nilai kita, yaitu akhlak. Yang pertama A-nya itu kan adalah amanah gitu. Kalau ngomongin tanggung jawab kan tidak jauh-jauh dari namanya amanah gitu ya Kak Fatim ya. Terus gimana nih kalau dari Kak Fatim sendiri gitu, mengepalai 113 orang, itu tuh gimana caranya Kak Fatim menjaga amanah tersebut gitu Kak? Kalau misalkan menjaga amanah ya, kalau misalkan menurut saya nih pribadi gitu, amanah itu kayak, amanah kan artinya kita tuh bertanggung jawab kan terhadap kepercayaan yang diberikan ke perusahaan. Kita harus ya disiplin, ya harus mencapai target, itu kan bagian dari amanah. Artinya sebenarnya kita tuh dibayar untuk mengerjakan tupoksi kita atau tugas pokok gitu. Jadi ketika kita melaksanakannya sesuai dengan tupoksi yang diminta perusahaan untuk mencapai visi misi perusahaan, itu kan kita tuh udah amanah. Artinya memang tugas kita tuh digaji sama perusahaan untuk melaksanakan si amanah ini gitu sih kalau menurut aku. Dan kalau misalkan aku pribadi ya gimana bisa menghandle ya dengan amanah, itu balik ke diri kita sendiri gak sih? Kayak kalau kita nggak amanah, malu nggak? Gitu gak sih? Kalau kesadaran dirinya ya? Iya, kesadaran diri. Selain kita ya sama Tuhan tentunya kan kita mungkin kita bisa bohong nih sama karyawan kita, mungkin kita bisa bohong sama rekan kerja kita, tapi kan kita nggak bisa bohong sama yang menciptakan kita gitu kan. Artinya balik lagi, kamu malu nggak sih kalau nggak amanah? Kamu malu nggak kalau nggak ngerjain tugas kamu dengan benar gitu? Itu sih kalau untuk menjaga agar kita tuh tetap amanah gitu di pekerjaan kita. Iya. Nah itu kan kalau dari Kak Fatim pribadi ya ini. Terus kalau untuk mengkomunikasikan terkait amanah ini kepada bawahan-bawahannya Kak Fatim yang 113 orang ini nih, ini metodenya kayak gimana Kak yang digunakan Kak Fatim untuk berkomunikasi?
Kalau misalkan kita kan artinya menuntut orang untuk bertanggung jawabkan terhadap apa yang mereka apa ya, mereka tuh sebagai misalkan penderes. Kebetulan saya memegang afdeling yang dia tanamannya adalah atau komoditinya adalah karet gitu. Jadi kita menyebutnya orang yang bekerja di dalam situ adalah penderes gitu. Dia pemanen karet, atau kalau di Sumatera penderes, kalau bahasa Indonesianya mungkin penyadap ya, penyadap karet gitu. Oh iya, paham. Oke. Jadi gimana sih caranya mereka agar mereka bertanggung jawab terhadap target-target perusahaan? Gimana caranya mereka bertanggung jawab terhadap apa sih yang harus dilakukan oleh mandor bawahan aku sendiri gitu kan. Artinya kita harus tahu sebenarnya tuh mereka tuh targetnya apa aja gitu. Kita udah harus tahu nih kan, kalau misalkan ya di lapangan kita punya angka-angkanya udah real gitu. Berapa yang harus kita capai. Nah, di situ kalau misalkan lagi ada kendor, itu ya kita sebagai pimpinan harus mendekati dia gitu. Kita nggak bisa cuman kamu harus tinggi nih produksinya, nggak bisa. Apalagi kalau di karet ya, kita harus kayak kayak merangkul gitulah kalau untuk di karet sendiri gitu. Karena kalau misalkan hati seorang penyadap gitu kan itu sangat berpengaruh terhadap produksi. Sedangkan kan asisten afdeling itu memang dia dinilai dari produksinya, dia dinilai dari target yang harus dicapai di lapangan gitu. Dan karena dari target-target itu kakak juga harus menentukan target-target individunya kakak sendiri gitu ya. Jadi itu tuh harus jadinya kalau misalkan mereka mau bertanggung jawab ya kita dekati mereka gitu kan. Kita tuh nggak bisa artinya kan kita nggak bisa nih kurang nih terus kita sendiri yang kerjakan di lapangan, itu nggak jalan. Artinya untuk menjalankan amanah itu sendiri kalau menurut aku ya. Terus kemudian untuk mengajak karyawan-karyawan kita itu untuk berlaku amanah ya dengan cara kita tuh harus jadi pimpinan yang baik dulu. Kita harus jadi role model dulu gitu di afdeling itu sendiri. Artinya yang lain ikut satu suara dengan kita gitu. Satu pandangan dengan kita, akhirnya kita bisa bareng-bareng nih mencapai target yang akhirnya bertanggung jawab terhadap kerjaannya gitu. Iya. Nah, kalau di PT PN3 sendiri nih Kak, khususnya untuk Kak Fatim gitu ya, kan jadi asisten afdeling tuh ada beberapa asisten afdeling lainnya ya berarti Kak? Ada. Nah, ini apakah untuk mengkomunikasikan dengan para mandor ini, Kakak dan rekan-rekan yang juga sesama asisten afdeling ini tuh punya satu metode yang sama atau menggunakan metode yang berbeda-beda gitu Kak dalam menjaga amanah ini? Kita tuh dalam menjaga amanah ya sebagai asisten afdeling kan kita disebutnya kan memang pimpinan, mau nggak mau kan kita harus bagaimana sih jadi leadership yang bagus gitu kan untuk karyawan kita. Nah, aku percaya bahwa setiap orang itu memang punya cara masing-masing untuk memimpin gitu kan. Mungkin aku punya cara, aku tuh berpegang teguh terhadap tipe kepemimpinan yang seperti ini. Mungkin orang lain beda-beda sih kalau misalkan metode-metode yang dari masing-masing asisten gitu. Jadi berbeda-beda gitu ya. Jadi menggunakan ya yang dipahami masing-masing tapi yang sekiranya juga cukup bisa diberlakukan gitu ya Kak. Iya, yang penting dia tercapai gitu. Mungkin kan ada metode asisten yang mungkin dia cukup keras gitu, strict gitu kan. Mungkin ada yang lemah lembut atau mungkin yang banyak hal lah dalam memimpin karyawan kita sampai tujuannya tuh tercapai gitu, sampai si produksinya itu dapet gitu. Oke. Nah, ini gimana kemarin caranya Kak Fatim untuk ngulik, sepertinya ini metode yang cocok untuk diterapkan kepada para mandor-mandorku gitu. Selaku pimpinan tuh gimana Kak cara nyari metodenya? Kalau aku gini, a good leaders itu kan a good followers ya. Jadi kalau aku pakai cara itu, ketika aku dipimpin oleh orang lain nih, aku bakal ngikut gak? Aku bakal ngerjain itu gak? Artinya kalau aku pakai cara itu, aku tuh harus mau dulu gitu. Kebayang dong kalau misalkan pimpinan kita yang di atas memimpin kita dengan cara yang kayak kok kayak gini sih pimpinan aku gitu kan. Artinya kan kita tuh ingin menciptakan metode yang kita aja bisa ngelakuin itu gitu. Paham. Iya. Kalau aku lebih ke, kalau metode aku ya maksudnya lebih ke kayak memanusiakan manusia gitu. Apalagi makin kesini kan makin banyak anak muda ya. Yang dia tuh maunya bukan yang kayak dulu. Kalau mungkin ya kalau kita tuh perkebunan kan dari Belanda gitu kan dulunya. Jadi
kolonialisme masih ya kan. Nah kalau dulu kan mungkin kalau orang-orang lama, orang-orang yang sudah dulunya perkebunan itu kan ngikut aja gitu kan. Tapi kan kita sekarang udah banyak nih generasi-generasi baru, generasi-generasi yang masih muda masuk perkebunan dan sekarang kan anak-anak muda tuh menuntut kayak kita tuh pengen dimanusiakan gitu. Betul. Iya sih mbaknya. Iya. Maunya gimana, apa mau didiktatorin aja, mau disuruh-suruh aja gitu. Tapi kan kalau sekarang tuh kayak kita lebih ingin dimanusiakan. Betul. Dalam praktiknya berarti seperti apa tuh Kak? Kalau aku misalnya gini, kalau untuk karyawan ya kita pendekatan lah di awal gitu kan. Kita pendekatan, terus kemudian kita harus tahu nih, maksudnya kan kita dalam menentukan keputusan tuh nggak bisa. Misalnya ada karyawan telat nih, karyawan telat, terus kemudian kita tuh bapak salah nih telat gitu, padahal harusnya ditanya dulu gitu, bapak telat kenapa? Apakah karena keretanya, gimana nih Sumatera banget ya? Apakah karena sepeda motornya gitu kan? Apakah karena mungkin istrinya lagi sakit di rumah atau tiba-tiba anaknya tuh tadi rewel gitu kan. Nah itu kita harus memahami itu gitu. Sama kalau misalkan gini, ada karyawan dia sudah berusaha tapi salah. Oh iya. Kalau kakak lah berusaha tapi salah, kakak mau langsung dijat kamu salah gitu. Atau mau diapresiasi dulu, tapi kayaknya lebih bagus seperti ini deh. Kan kakak udah berusaha gitu. Bayangkan aja nih kalau kakak nih jadi punya pimpinan yang kayak gitu, apa kamu kok kayak gini sih kerjanya gitu kan, nggak bener gitu kan. Atau malah lebih kayak Pak, terima kasih ya udah berusaha. Kayaknya kalau yang kayak gini gimana kalau misalkan kita ganti nih caranya pakai yang lain aja, kayaknya lebih efektif gitu, atau kayaknya lebih cepat deh gitu. Kayak intinya kalau misalkan udah memanusiakan manusia, siapa sih orang yang nggak tersentuh atau tergerak gitu buat ngikutin kita? Iya. Kalau gitu. Nah, dengan metode memanusiakan manusia ini Kak, itu kan juga dengan harapannya Kakak amanah dalam menjalankan kewajiban, pun juga dengan bawahannya Kakak ini juga bisa amanah juga dalam melaksanakan kewajibannya. Nah, apakah dalam metode ini tuh Kakak temukan juga salah satunya dengan mungkin program-program leadership yang dilaksanakan oleh PTPN Group, ataukah mungkin ada kayak kelas-kelas kepemimpinan Kak, atau gimana Kak waktu itu Kak? Kalau misalkan program-program akhlak tuh ada banyak ya. Misalkan kayak di Afdeling tuh ada akhlak heroes, terus kemudian ada ngupi, ngobrol pagi ceritanya, dia namanya ngupi gitu. Itu kan kalau ngupi tuh sharing session ya dengan karyawan gitu kan, dengan bawahan kita. Kalau misalkan akhlak heroes tuh kita ngasih apresiasi gitu ke karyawan, misalkan penderes terbaik gitu bulan ini siapa. Nah, tiap bulan ada Kak? Ada. Jadi bagusnya di PTPN ini ya kan, akhlaknya itu dia tuh udah ada websitenya. Jadi kita tuh bisa ngupload kerjaan kita, dan wajib kita upload gitu, dan ditandatangani oleh atasan kita. Disposisinya harus di atasan kita, maksudnya kita udah ada suratnya resmi gitu. Jadi mau nggak mau kan kita harus gitu mengerjakan itu, dan itu kan bagian dari amanah dong. Iya betul. Itu kan bagian dari kerjaan kita, tanggung jawab kita kan sebagai pimpinan di situ. Jadi dengan kita melakukan program-program akhlak yang ada dan melaporkannya sesuai dengan aturan yang berlaku, itu ya udah bagian dari amanah dong. Iya. Terus kalau tadi menarik juga nih Kak, akhlak heroes kan ada tiap bulan gitu ya. Ada. Kalau ngupi itu setiap pagi berarti? Kalau ngupi rata-rata ya, misalkan Afdeling tuh memang setiap pagi tuh ada apel pagi namanya, dan itu juga memang ada sharing session gitu, ada membahas lah isu-isu yang ada di Afdeling gitu, atau mungkin ketika lagi kendor nih kita ngasih motivasi gitu. Iya sih ya, ini kadang-kadang yang suka kayak gimana ya, mengecoh nih, kayak tiap hari ngupi ngobrol dong, tapi jangan-jangan ada masalah tapi nggak diceritakan. Nah ini kesempatannya gitu ya kayak untuk bisa ngobrolin. Tapi kalau ngupi ini, sorry aku kurang jelas, itu apakah per divisi kah atau semuanya kah atau gimana Kak? Kalau ngupi kalau misalkan di karet ya sebenarnya bisa dilakukan banyak gitu, tapi kan aku bayangin ya itu harus bergiliran sih. Betul. Karena aku 92 orang yang ada di lapangan. Dan tempatnya tuh bukan ngumpul di 1 hektar. Bukan
bukan yang satu lapangan bola lebih besar dari lapangan bola gitu kan. Nyebarnya tuh kan banyak di banyak tempat. Jadi betul. Sedangkan kita kalau karet tuh kerjanya pagi. Jadi tidak jarang bisa ada momen ketemu semuanya gitu kan. Jadi kalau mau memang bergilir dia setiap mandoran. Setiap di bawahku kan misalkan ya 6 mandoran, satu mandorannya pegang 10 orang, 15 orang gitu, 20 orang. Kita giliran gitu, tapi yang rutin itu memang rutin dilakukan adalah aku dengan mandorku gitu. Nanti mandor itu juga mendeliver terhadap anggotanya, kayak gitu sih. Iya. Jadi ini juga diperlukan komunikasi yang baik juga ya Kak ya, supaya maksudnya pesan yang Kak Fatim sampaikan kepada mandor nanti tuh nggak beda lagi kepada yang di bawah-bawahnya lagi gitu ya Kak ya. Oke, caranya ngejaga itu untuk controllingnya seperti apa Kak Fatim? Kalau controlling yang seperti itu tuh dia bisa, kita random ya, kita sampel acak nih namanya ya kan. Jadi kita random tuh, Pak, misalkan kita kayak cerita-cerita aja, Pak tadi ngumpul nggak sama mandor gitu, cerita-cerita apa aja, kita kayak santai-santai aja, nggak kayak, Pak tadi mandor ngomong apa, kan nggak mungkin kayak gitu kan gitu. Jadi ya ngobrol santai aja, kayak, gimana Pak tadi mandornya ada bahas apa, ada cerita-cerita apa gitu. Ya dia kan pasti akan cerita gitu. Betul. Kita kayak ngulik, sekalian cross check ya. Iya, sekalian cross check gitu. Biasanya gitu sih. Oh, kok nggak nyampe ya gitu. Ada di mana nih kesalahannya gitu. Apakah yang bersangkutan tidak hadir saat mandornya mendeliver pesan tersebut, atau mungkin memang mandornya tidak menyampaikan. Itu sih yang biasa untuk cross check yang informasi ke yang terbawah gitulah. Iya. Kak, sejauh menjadi asisten afdeling nih gitu, kira-kira kendala apa sih yang pernah dihadapin sama Kak Fatim? Karena gini, mungkin dari kita yang sendiri sudah berusaha menjadi seorang planters yang amanah, yang bertanggung jawab gitu. Tapi mungkin pada fakta lapangannya atau mungkin pada praktiknya kadang terjadi kesalahan-kesalahan minor atau mungkin miskomunikasi yang minor gitu. Sejauh ini yang dihadapin kakak tuh yang seperti apa Kak gitu? Kalau sejauh ini ya sama karyawan kita kan banyak karakter gitu di lapangan. Oke. Mungkin gak semuanya bisa 100% menerima kita gitu. Ada 1-2 orang yang memang kayak nggak bisa nih gitu. Tapi kan kita nggak bisa maksain kayak sejauh dia tidak melanggar, sejauh dia masih kayak mengikuti peraturan perusahaan gitu, ya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau misalkan dia melanggar lah peraturan perusahaan, jadi ya aku harus bertindak tegas terhadap dia gitu. Oke. Setelah dia dimanusiakan, kalau dia udah nggak bisa, mau nggak mau kan memang harus ikut peraturan gitu. Iya. Memang harus, lo ini lo peraturannya, udah kita manusiakan lo gitu. Iya. Jadi dari situ ya Kak ya, mulai ada evaluasinya juga gitu kepada masing-masing individu gitu. Iya. Oke, ya itu tadi Sobat Nusantara Planter, kita baru ngobrol satu segmen barengan sama Kak Fatim. Habis ini kita akan ngobrolin yang selanjutnya. Tadi kita belum bahas tentang tanggung jawabnya planters apa aja bahkan ya Kak ya. Banyak kita akan bahas di segmen kedua setelah break yang berikut ini. Harmonis
Hai Sobat Planter, kita kembali lagi di podcast Akhlak. Masih bersama dengan Kani Raras dan juga ada Kak Fatim dari PTPN 3 ya Kak ya. Oke, Kak, tadi kita sudah ngobrolin tentang mungkin lebih ke cara Kak Fatim untuk mengkomunikasikan dan juga cara metode-metode yang digunakan Kak Fatim lah intinya dalam memimpin di PTPN ini sendiri gitu Kak. Nah, tapi kan kalau seperti yang sudah dipaparkan Kak Fatim di awal tadi bahwa tanggung jawabnya kakak ini sebenarnya kan ke atas dan ke bawah nih. Nah kalau tadi kita sudah membahas tentang tanggung jawabnya Kak Fatim kepada para bawahannya. Kalau tanggung jawab Kak Fatim ke atasan itu Kak, itu seperti apa, mungkin boleh diceritakan Kak? Sebenarnya kalau misalkan yang tadi ya itu tanggung jawab kita terhadap atasan sih. Maksudnya kan kita mencapai target. Oke. Tapi kalau misalkan tanggung jawab kita terhadap bawahan adalah menyampaikan aspirasi mereka. Jadi kita tuh berada di tengah-tengah, menjembatani apa sih keinginan yang di bawah, apa sih keinginan yang di atas. Kan keinginan kita tuh kalau misalkan keinginan yang di atas, pimpinan kita udah tahu nih mereka mau targetnya sekian, mereka maunya prestasi karyawannya tuh begini gitu kan. Nah, dari bawah apa yang mau kita kasih? Apa tanggung jawab kita terhadap mereka? Ya adalah kita menyampaikan aspirasi mereka gitu. Kita menyampaikan misalkan ada masalah. Kalau misalkan kita masih bisa mengatasi itu sendiri, ya kita selesaikan sendiri. Tapi kalau misalkan memang masalah itu nggak bisa, kita harus sampaikan aspirasi itu. Jangan sampai mendem di kita gitu. Kita mau nggak mau harus sampaikan kepada manajemen di atas kita gitu. Akhirnya kan karyawan di bawah kita tuh masalahnya tuh ada solusinya gitu loh, nggak sampai situ aja gitu. Nah ini berarti kapan nih kesempatannya bawahannya Kak Fatim untuk bisa menyampaikan aspirasinya gitu? Apakah ada seperti semacam evaluasi bulanan kah, atau mungkin disampaikan melalui mandor, atau bisa langsung one on one, atau gimana Kak? Kalau aspirasi bawahan tuh kayak kapanpun bisa mereka gitu. Kayak kita ketemu papasan, saling sapa, terus nanti dia cerita kendalanya di lapangan tuh begini ya gitu. Lagi banyak alat yang rusak nih gitu kan. Nanti kan bukan alat yang rusak, bukan aku harus lapor ke atasan juga nanti kan. Kayak gitu. Betul. Jadi kita butuh segini, kayaknya kita harus melakukan permintaan ini gitu kan. Jadi nanti itu yang akan kita penuhi untuk karyawan kita yang di bawah. Kapanpun sih, karena kalau aku sendiri ya, nomor HP aku tuh kayak tersebar ke semuanya. Kayak manajer aku aja tuh kayak ngomong kayak, kamu tuh punya semua nomor karyawan kamu, katanya gitu kan. Jadi kan kalau kita kan kemarin ada vaksin nih, di Indonesia ini kan ada vaksin. Jadi untuk mendukung itu, perusahaan PTPN 3 ini harus memvaksin semua karyawannya kan. Jadi kita yang ngurusin, kayak kita harus manggilin. Sedangkan kita kan stigma orang akan vaksin, nanti sakit, nanti kayak malah kena COVID-nya gitu kan. Kita yang harus menjelaskan, kita harus yang meyakinkan nggak apa-apa, vaksin tuh kayak imun anak kecil gitu kan. Vaksin tuh kalau misalkan dia sakit demam tuh biasa, ya kayak anak kecil aja kalau habis divaksin, diimunisasi panas gak gitu kan. Kayak gitu. Jadi kita harus menjelaskan kalau misalkan nggak ada yang nggak datang nih ke vaksin, kita harus bertanggung jawab terhadap itu. Jadi mau nggak mau, daripada kita estafet ya kan. Jadi aku udah punya list semua nomor-nomor karyawan aku. Jadi mana yang nggak datang, Pak, ayah di mana Pak? Ditunggu ya Pak vaksin sama istrinya ya Pak ya, gitu kan. Jadi keluarganya pun juga menjadi tanggung jawab aku kan. Aspirasi keluarganya. Wow. Itu. Oke. Emang sering ya Kak dari keluarga itu juga misalkan kayak mengeluhkan terkait misal jam kerja atau apa gitu, ada juga yang pernah ada? Kalau keluarga gitu? Itu nggak jam kerja. Gimana tuh? Keluarga tuh lebih kayak, ini lebih, kita kan mengurusi tanaman dan SDM di dalamnya. Jadi di dalam afdeling itu ada perumahan yang isinya rumah-rumah karyawan. I see. Jadi kita juga mengurus itu. Om bayangkan jam 12 malam ada kebakaran, siapa yang ditelepon? Dia juga harus, mereka tuh langsung laporan ke aku gitu. Jam 12 malam. Ya gitu. Jadi kayak memang kita ya Pak, nanti kita coba hubungi bagian yang bertanggung jawab di listrik gitu. Atau ya udah kita datang ke situ gitu untuk ngeliat kondisi, memastikan bahwa itu aman. Habis itu balik lagi, besoknya paginya kita komunikasikan untuk diperbaiki kayak gitu. Misalkan ya, itu contohnya aja gitu. Atau misalnya ini istrinya,
Bu, mereka kan manggilnya aku ibu ya. Bu, kayaknya kok gaji suami saya tuh harusnya 4.700.000. Katakanlah segitu ya. Iya, katakan ya. Terus tiba-tiba kok cuman masuk 4.200.000 ya Bu, kemana gitu kan. Apakah suaminya ini ngambil pinjaman kah tanpa sepengetahuan istri? Atau dia memasukkan tanda tangan istri, kan kita nggak tahu. Itu kita harus benar-benar cross check kemana sih si 500.000 itu gitu. Kita harus membantu itu, kita harus mewadahi lah apa keluhan-keluhannya. Terus masalah pribadi pun kita juga harus ikut andil, karena kita harus menjaga keharmonisan di dalam afdeling kita ya. Wow, cakupan amanahnya ini luas sekali ya Kak ya ternyata. Iya, jadi kalau bisa dibilang kan amanah tuh kayak membungkus, karena tanggung jawab kita kan selain tanaman, tapi SDM-nya juga gitu. Makanya aku kalau aku lihat ya, amanah ini tuh kayak dia pembungkus semua nilai-nilai akhlak menurut aku ya. Karena itu berkaitan sama tanggung jawab. Kayak ketika kamu mau bertanggung jawab, ya kamu harus juga punya kompeten. Kamu harus mengharmoniskan ya kan. Kayak gitu tuh ada di dalam kita bertanggung jawab. Kita tuh butuh nilai-nilai akhlak di dalamnya. Makanya aku bilang, wah si amanah nih kayak kayak plastik kresek yang bawa semua nilai-nilai di dalamnya gitu. Yang butuh nilai-nilai di dalamnya, nilai-nilai lain dari akhlak yang lain. Oke. Nah ini aku jadi tertarik juga nih Kak, karena kan sebagai asisten afdeling ini ternyata baru ada nih bayangan Laras, wow ternyata sebesar itu ya amanah dan tanggung jawabnya baik pada tanaman dan juga pada SDM-nya gitu Kak. Mungkin kalau dijabarkan berarti apa aja nih Kak yang menjadi tanggung jawabnya Kak Fatim gitu. Curhat dikit. Curhat bisa. Nanti takutnya keceplosan ya kan, nggak apa-apa ya. Nyantai. Jadi kalau misalkan asisten afdeling tuh kan tadi memang tupoksi kita, tugas pokok kita tuh memang terkait produksi kan. Kita kan namanya perkebunan ya kan. Nggak mungkin dong nggak ada yang dipanen gitu kan setiap harinya gitu. Tapi selain itu untuk menghasilkan produksi sesuai dengan mutu, produksi sesuai dengan target, kita kan harus mengelola SDM yang di dalamnya. Jadi mengelola SDM itu baik dari pribadi pun kita urusin gitu. Pernah kebayang gak sih Mbak, kayak aku harus ngurus perceraian gitu, keluarga, karyawan yang dimana aku sendiri belum nikah gitu kan. Mau kita ngasih wejangan, kita harus seperti itu gitu. Jadi sampai sebegitunya gitu, karena ini memang pernah terjadi ya. Ini pernah terjadi. Jadi aku tuh karena aku nggak ada basic tentang hukum, aku nggak ada basic tentang masalah pernikahan ya kan. Kita kan ya masih muda ya kan, udahlah ya gitu kan, bebas gitu. Jadi mau nggak mau ada kasus seperti itu, kita cari solusinya. Aku nanya sama anak hukum, aku nanya sama orang-orang yang bisa lah ngasih link kayak referensinya tentang perceraian tuh apa ya, terkait nafkah keluarga tuh bagaimana ya hukumnya, apakah ini bisa masuk ke pidana nantinya atau hanya sampai pengadilan agama yang kayak gitu. Sampai ngurus seperti itu gitu. Kita benar-benar ngurusin si SDM-nya ini, si keharmonisan lah di dalamnya gitu, sampai ya karyawan ini nyaman gitu kerja di perusahaan kita. Itu sih. Jadi bahkan ya benar-benar SDM-nya ini betul-betul diperhatikan gitu ya Kak ya. Iya. Dia kalau kita ibaratkan kita kan pegang tuh sekitar 565. Kalau aku 565 hektar gitu. Mungkin asisten lain kalau sawit mungkin lebih luas, tapi orangnya lebih sedikit. Gitu. Beda komoditas, beda titik kritis ya gitu. Jadi kalau misalkan afdeling itu sendiri, itu tuh kayak asistennya itu kayak kepala desa. Iya gak sih? Kalau dibayang-bayangin kayak kepala desa yang ngurusin dari keluarganya, yang ngurusin tanggung jawabnya yang memang tanggung jawab terhadap produksinya. Kepala desa gitu juga gak sih? Iya sih. Ya kurang lebih lah seperti itu. Ya ini mungkin salah satu bentuk amanah yang dijalankan juga ya sama Kak Fatim gitu Kak. Tapi menurut Kakak pribadi gitu, pentingnya apa sih Kak kita tuh selalu menjaga amanah baik ke atas maupun ke bawah gitu, dari yang ke bawah dulu deh gitu. Kalau kita menjaga amanah ya, kita kan role model untuk mereka. Kalau misalkan kita nggak jadi role model untuk mereka,
ya mereka juga nggak bisa percaya sama kita pada akhirnya. Mereka udah ngasih kepercayaan hidup mereka nih, gaji mereka, kesejahteraan mereka terhadap kita gitu. Kalau kita nggak amanah, gimana mereka bisa percaya? Terus gimana karyawan di bawah kita ini bisa mencapai target gitu? Sedangkan itu kan amanah kita terhadap atasan kita gitu. Jadi kan kita menjaga, kita harus jadi role model dulu, kita harus benar-benar amanah agar kita tuh bisa orang lain tuh percaya sama kita, anggota kita tuh percaya sama kita, dan akhirnya atasan pun juga percaya bahwa oh si asisten afdeling ini bisa nih, kita kasih amanah segini, targetnya segini gitu kan, untuk mengelola ini tuh bisa gitu. Itu sih. Jadi ketika nanti yang dari bawah juga sudah mempercayai gitu ya Kak ya, dari atas juga melihat ya hasil yang terlihat gitu kan ya Kak. Iya, karena jadinya berkesinambungan gak sih? Betul sih, betul. Iya, kayak aku bilang tadi yang di pertama ya, kalau misalkan kita tuh emang harus amanah terhadap diri kita sendiri gitu. Itu sih. Jadi dimulai dari diri sendiri dulu. Iya. Kesadaran dirinya ya Kak ya. Iya betul. Kayak malu gak sih? Jujur kayak kadang kan kita was-was nggak kalau misalkan nih kerjaan aku bagus nggak ya gitu, atau pimpinan aku tuh cocok nggak dengan kerjaku yang seperti ini gitu kan. Karena mungkin ada pimpinan, oh tadi kalau misalkan masalah sama pimpinan ya kan. Iya. Nah itu kita kan beda ya, karena kita tuh ada gap generation kan sama pimpinan kita kan. Nggak jarang yang kita ketemu yang milenial gitu pimpinan kita gitu kan, jarang gitu kan. Iya. Jadi di situ tuh mereka punya caranya sendiri gitu kan, kita punya caranya sendiri gitu kan. Mereka punya mungkin kita cara untuk mencapai target yang dikasih beliau gitu, atau yang dikasih perusahaan itu tuh dengan cara A kita, tapi menurut beliau harus dengan cara B gitu. Nah untuk untuk mencapai target tersebut yang dimana itu menjadi tupoksi kita ya, menjadi tanggung jawab kita, mau nggak mau komunikasinya harus bagus gitu kita sama atasan. Iya. Apa Kak kira-kira kemungkinan terburuk yang terjadi kalau misalkan Kakak tidak menjaga amanah ini gitu? Kemungkinan terburuk dipecat lah. Enggak maksudnya kayak mempengaruhinya tuh seperti apa gitu loh. Ininya terhadap siapa nih? Terhadap akunya? Terhadap ya yang atau terhadap perusahaan. Otomatis ya nggak akan tercapai ketika kita nggak amanah. Gimana karyawan itu bakal ngikut aturan kita, gimana karyawan itu akan percaya bahwa aturan perusahaan itu memang bagus itu untuk menjaga kinerja gitu kan. Otomatis yang nggak akan tercapai produksinya, di bawah itu akan semrawut, ya kan, mungkin akan nantinya tidak harmonis berkaitan sama nilai akhlak yang lain, ya kan. Akhirnya ya visi misi perusahaan nggak tercapai, yang katanya mau kelas dunia yang nggak jadi kelas dunia dong, stuck di situ aja, pencapaiannya sampai situ aja gitu sih. Itu kalau kita nggak amanah. Kamu bayangin kalau misalkan nggak amanah, koruptor deh, itu kan nggak amanah gak sih? Bayangin kalau misalkan asisten afdeling nggak amanah sampai kayak gitu. Perusahaan ini mau dibawa kemana? Bangkrut nggak sih? Betul. Kan dia akan stuck di situ, di titik itu sih menurut aku ya. Iya. Tapi menurut kakak gimana nih? Kalau kakak punya perusahaan, terus ternyata kakak CEO-nya ya, terus kakak punya karyawan-karyawan yang memimpin orang lain, katakanlah manajer sales ya, yang membawahi sales, terus manajernya nggak amanah. Iya sih, nggak ada keuntungan, dua juga secara struktural juga tidak berjalan sebagaimana mestinya, itu sih. Iya, kayak kolaps gak sih perusahaannya nanti? Iya, kayak gitu loh juga. Itu sama sih. Aku tadi lebih penasaran ke bagaimana mempengaruhi struktur, dan tadi sudah dijabarkan juga sih sama Kak Fatim bahwa ya betul sih, ketika maksudnya seorang asisten afdeling tidak menjalankan amanah sebagaimana mestinya, itu kan ya seperti yang Kakak paparkan juga bahwa banyak hidup bergantung ya istilahnya pada si kepala desa ini ya. Kepala desa, oke, baik. Kepala desa. Iya kan, jadi maksudnya secara struktural juga nanti bisa mempengaruhi. Ya mungkin endingnya ya itu tadi, mungkin perusahaannya bisa dalam bahaya, tidak ada keuntungan, tapi di bawahnya juga kan sudah mempercayakan ini kepada kakak. Jadi memang wow, banyak sekali ya yang yang harus
pertanggungjawabkan gitu ya Kak ya. Iya, Oke. Nah sekarang kita akan ngobrolin tentang mungkin internalisasi dari nilai amanah itu sendiri gitu Kak. Gimana mungkin kalau dari pimpinan Kakak kepada Kak Fatim dulu aja deh, itu gimana caranya untuk menanamkan nilai amanah itu? Kalau nilai amanah ya untuk karyawan ya, kita kan nggak bisa, karyawan nih kan banyak pendidikannya yang nggak setinggi yang kita bayangkan gitu kan. Kita kan nggak bisa, Pak harus amanah ya, harus begini gitu. Mungkin beberapa orang mungkin bisa, tapi bagaimana menjaga mereka untuk tetap amanah gitu, bagaimana mereka menjaga bahwa mereka akan tetap bertanggung jawab. Itu tadi kita harus punya kayak kita punya kayak barrier gitu loh. Kayak kita punya batasannya, atau kita punya cara yang gampang untuk melakukan evaluasi gitu. Kayak misalkan amanah mereka ya kalian tuh harus bisa menghasilkan produksi segini 100 kilo misalkan, atau 50 kilo. Kalau kita tuh harus punya benang untuk evaluasinya gitu. Paham nggak? Kalau misalkan jadi kalau misalkan itu nggak tercapai, kenapa? Ada apa dengan orang ini? Apakah sudah mulai melenceng? Apakah sudah mulai tidak amanah gitu kan? Jadi kalau misalkan itu kita harus menjaga mereka gitu. Karena nggak semua karyawan kita yang di bawah itu paham gitu ketika kita jelaskan. Mau dijelaskan mungkin tupoksi yang tugas mereka tuh kebanyakan taunya aku tuh harus menderes jam sekian, bangunnya pagi ya. Kita kalau di karet jam 5:30 ya untuk saat ini. Dulu pernah jam 4 pagi, 1 jam sebelum subuh ya kan. Dulu pernah kayak gitu. Jadi mereka tuh kita yang harus membentengi ya. Iya, kayak misalkan mereka harus bangun pagi, disiplin nih gitu kan. Ya kita harus disiplin juga jadi pimpinan, dan kita yang harus menentukan. Kita kan Pak, kan nggak bisa cuma diomongin doang dong. Kayak gitu misalkan Pak besok 5:30 ya, taunya dia nggak datang. Ya nggak mau kita yang harus, kalau udah nggak bisa dibilangin ya kita tungguin aja di areal dia. Datang nggak dia jam segitu, udah ada di situ nggak, udah mulai gitu. Artinya kita memang harus punya hal-hal yang memang udah sepatutnya untuk dievaluasi gitu. Punya batas-batasnya, nggak mungkin kita biarkan gitu aja gitu. Kita harus evaluasi, diulangi lagi nggak, terus kayak gitu. Emang harus rajin-rajin evaluasi lah kalau misalkan untuk agar si karyawan ini tetap pada koridornya. Iya, pada koridornya. Tetap amanah ya kan. Iya. Ya, itu sih. Dan kalau yang seperti itu maksudnya kayak evaluasinya itu memang dilakukan secara berkala atau gimana Kak? Kalau kita sebenarnya kalau dari produksi itu bisa tiap hari. Bisa tiap hari. Ini nanti makin dalam makin ke teknis sebenarnya. Karena kalau misalnya kita lagi ngomongin tanaman itu banyak banget ya. Kalau misalkan produksi sekian nih, kok turun ya 5 kilo gitu kan? Kok turun 5 kilo? Nih orang kemana nih? Apakah kok teman-temannya nggak turun sebegitunya? Kalau misalkan mereka turun berbarengan, berarti kan ada faktor eksternal ya yang terjadi gitu di lapangan. Tapi kalau misalkan dia sendiri, kenapa? Tapi kita nggak boleh langsung ngejudge dong. Kita manusia kan dia dulu. Kita tanya apakah mungkin semalam dia moodnya kurang bagus karena ada permasalahan di keluarga. Itu makanya tadi kita harus pendekatan kayak gitu. Itu sih. Jadi memang harus ditelusuri ya alasannya. Iya. Tapi kalau evaluasi memang tiap hari ada gitu. Kalau misalkan mereka kan memang tugasnya untuk mengurus masalah produksi ya kan. Jadi memang kita bisa bisa lihat dari angka-angka tiap hari. Kalau evaluasi asisten afdelingnya Kak, itu gimana? Apakah ada per semester kah atau gimana sistemnya? Evaluasi kita. Kalau evaluasi kita itu kan manajer tuh juga bisa, askep juga bisa. Kok kamu segini sih produksinya? Jadi bisa tiap hari juga ya? Bisa, jam 10 malam juga. Kok kamu segini? Kok mutunya kayak gini hari ini nih? Kenapa? 10 malam nanyain karet nih ya? Gak apa-apa. Iya. Tupoksi kita 24 jam di kebun. Jadi gak masalah gitu.
Oke, jadi memang ya memang namanya evaluasi itu kan ya kadang itu tadi ya Kak, kita perlu cari tahu alasannya apa gitu kan, yang jelas apakah perkara teknis atau perkara pribadi gitu. Jadi ya aku itu sih aku suka dengan caranya Kak Fatim sih yang memanusiakan manusia ini. Jadi memang dari bawahannya Kak Fatim pun juga nggak sungkan gitu ya mungkin nyebutnya kalau untuk memberikan aspirasinya atau iya kan. Iya. Karena saya juga belajar dari manajer saya. Beliau sangat luar biasa ya untuk memanusiakan manusia. Kebetulan kan saya nih punya prinsip yang apa ya, memanusiakan manusia. Dan manajer saya juga seperti itu gitu. Jadi kita sejalan. Jadi kayak alhamdulillahnya ketemu sama manajer yang klop gitu. Jadi kita sejalan gitu. Beliau tuh kayak mengajarkan misalkan kayak gini, kalau manajer saya, kalau kamu mau kalibrasi pekerjaan orang, kita kan nggak bisa cuman kalibrasi sejam dia dapat pekerjaannya tuh berapa hektar. Oh berarti kalau 1 hari kerja misalkan 1 jam dia dapat 1 hektar, misalnya. Terus kalau dia 7 jam kerja, berarti dia harus dapat 7 hektar dong gitu. Atau dia kalau sehari harusnya dia bisa nih 8 hektar gitu. Tapi kalau kita memanusiakan manusia, kita tuh kalau kalibrasi nggak bisa kayak gitu. Kita harus melihat memang 1 hari itu full dari pagi sampai sore. Tenaga manusia itu kan nggak akan sama setiap harinya. Dia kan bukan mesin, Mbak. Gitu kan. Jadi dia harus, kalau kalibrasi nggak bisa segitu. Kita harus melihat jam istirahat dia. Tenaga dia mulai menurun gitu kan, mungkin di siang sampai sore gitu kan. Apa kita paksa sama gitu kan enggak. Makanya kalau manajer saya mengajarkan gitu kan, memang dia harus kita lihat sampai seharian dapat berapa dia. Itu memang tenaga manusia kan. Kalau robot kita 1 jam dapatnya 1 hektar ya gitu kan. Bisa dihitung secara matematis ya. Iya. Kalau manusia kan memang harus ngelihat itunya, waktu istirahatnya, mulai menurunnya tenaga, kayak gitu. Jadi manajer aku tuh memang bener-bener kayak luar biasa dia memanusiakan manusia gitu. Dan aku cocok kayak memang kayaknya mimpin tuh nggak harus yang keras gitu yang keras terus kemudian diktator, kayaknya enggak deh. Ternyata dengan memanusiakan manusia yang bawahnya gerak kok. Buktinya aku gerak kok di bawah pimpinan manajer aku gitu kan. Itu sih. Iya. Oke, itu tadi Sobat Nusantara Planters. Habis ini kita akan lanjut ke segmen ketiga yang bakal lebih banyak menceritakan tentang sharing-sharing pengalamannya Kak Fatim ya Kak. Kayaknya dari tadi udah pengalaman semua tuh, curhat ya kan. Iya, nanti bakalan lebih banyak lagi di segmen ketiga ini Sobat Nusantara Planters. Jadi kita break sebentar ya. Oke, Sobat Nusantara Planters, kembali lagi masih di podcast Akhlak. Dan tiba-tiba sudah muncul ini Kak, jadi kita boleh minum dulu ya. Produk sendiri nih Nusa kita ya. Produk sendiri ya kan. Ini biar profit nih ya kan, makanya harus sering minum Nusa kita ya kan, karyawan-karyawannya. Betul. Dan sekarang kita akan lanjut ngobrolin tentang, kalau tadi mungkin banyak menyinggung pengalaman dan teknis, ini mungkin beneran yang full sesi curhat ini Kak. Curhat ya. Oke, baik. Oke, kita mau sharing-sharing pengalamannya Kak Fatim. Mungkin yang pernah ditemui di lapangan atau mungkin pernah mendapatkan cerita dari sesama asisten afdeling misalkan, atau apakah itu yang pernah dihadapin sama Kak Fatim sendiri gitu Kak. Apa kira-kira satu kejadian yang itu tuh aduh sebenarnya ini tuh kalau misalkan aku mengambil kesempatan ini tuh ini bisa bener-bener bertentangan dengan amanah atau bahkan bertentangan dengan si akhlak itu sendiri. Ada nggak Kak kejadian-kejadian yang kayak gitu Kak? Kalau kejadian sampai kita nggak amanah, kayaknya enggak sih. Kayaknya nggak ada yang sampai sejauh itu gitu. Tapi kalau misalkan kita kan asisten afdeling, pimpinan kan yang tadi ya. Dan kita harus punya leadership yang bagus kan. Dan saya adalah perempuan gitu. Aku tuh adalah perempuan yang satu angkatanku yang masuk di tahun yang sama itu cuman aku sendiri gitu yang perempuan di lapangan. Oh iya. Iya. Oke. Jadi untuk tanaman aku sendiri. Yang 1 tahun di atasku itu juga dia ada sendiri. Di bawahku ada lagi 3 orang perempuan. Jadi di lapangan itu dari 193 asisten gitu kan. Cuman ada
berapa tuh? 5 orang asisten perempuan di lapangan. Wow, iya. Jadi kan kita minoritas kan. Oke. Dalam memimpin kita tuh minoritas gitu. Bagaimana sih kita meyakinkan karyawan kita yang nggak pernah ketemu pimpinan perempuan? Jujur, awalnya aku tuh masuk ke Afdeling tuh kayak emang iya ya, kayak semuanya pada penasaran. Ini baru kali ini nih ada asisten Afdeling perempuan gitu. Kan nggak semua kebun pernah mengalami adanya asisten Afdeling perempuan ya kan. Iya, betul. Dulu ada angkatan 2005. Kalau aku kan angkatan 2000 berapa nih? 2019 gitu kan. Udah lama banget kan ada asisten perempuan gitu. Dan nggak semua asisten perempuan itu menjajaki semua kebun yang dimiliki PTPN 3. Artinya masih ada kebun-kebun kayak nggak pernah, kayak itu sih tantangan dalam kita memimpin karyawan kita, di mana mereka tidak pernah mengalami itu gitu. Cobaannya itu mereka tuh akan apa ya, kayak ngetes dulu gak sih, nih ibu ini bisa nggak sih mimpin kita? Gitu. Ibu ini bisa nggak sih mimpin kita? Ibu ini tahu nggak sih tentang karet gitu? Ibu ini bisa nggak sih ngelola Afdeling gitu? Ibu ini bisa kita percaya nggak? Nah, gitu. Oke. Jadi kalau pas awal aku memulai dengan apa ya, merapikan administrasi kalau di Afdeling. Kayak misalkan mereka kan kita pelajari tanaman ya sambil lalu tuh di awal, tapi kayak ada BPJS, ada yang belum masuk, ada yang apa, itu aku mencoba untuk mendelegasikan itu gitu. Kita kumpulkan datanya nih, habis itu kita langsung masukkan ke bagian yang terkait gitu kan. Artinya kita cepat menanggapi isu yang ada di bawah gitu. Jadi mereka tuh percaya sama kita. Akhirnya mereka tuh perlahan tuh kayak ngasih kepercayaan ke kita gitu kan. Sampai kejadian kan kita kerja malam ya. Nah, ada kerja malam. Jadi aku tuh sampai kayak gini, gimana caranya meyakinkan mereka tuh tidak meremehkan aku sebagai perempuan di lapangan gitu. Nah ini yang sebenarnya pengen aku tanyain. Terus gimana? Iya. Jadi ada kita pekerjaan tuh pengendalian hama penyakit ya, dimana itu pekerjaannya malam untuk di karet. Dimana aku harus keluar ya kan. Nah mereka pasti bertanya-tanya. Dan aku juga sebenarnya ngerasa nggak enak sih, maksudnya kayak apakah mereka akan ngerasa kalau asisten Afdeling perempuan itu ribet nggak sih gitu. Kayak nanti dia harus antar jemput gitu kan, harus ini itu segala macam, kayak lebih enak asisten laki-laki deh. Kayak dia menurunkan maksudnya kayak dia kan kayak level aku tuh jadinya nggak sebanding sama laki-laki, sedangkan kita sama ya kan sekarang kan. Jadi untuk mengatasi itu pas awal-awal aku keluar tuh ke lapangan malam-malam jam 12 sendiri. Jadi kan kalau dari rumahku ke pusat kantorku gitu, kantor Afdelingku itu ada sekitar 2 kilo lah, 2 kilo 3 kilo gitu. Jadi aku itu menjalaninya sendiri. Tapi tuh bayangin ya, nggak ada, itu tanaman semua nih kanan kiri, nggak ada lampu ya. Kita naik KLX nih, kereta sepeda motor trail itu sendiri gitu. Jadi aku tuh mau membuktikan bahwa aku tuh sebagai pimpinan perempuan juga bisa gitu bertanggung jawab terhadap kepercayaan yang dikasih dari perusahaan ke aku gitu untuk memimpin Afdeling ini gitu. Jadi mereka tuh juga akhirnya nggak akan meremehkan aku gitu. Jadi misalkan mereka mau gotong royong, kita kan di kebun apa ya, sering gotong royong lah gitu. Jadi mereka gotong royong apa nih? Mau babat bawa parang gitu. Tahu parang kan? Tahu. Jadi mau babat tanaman atau mau babat gulma-gulma gitu kan, gotong royong. Ya aku juga ikut turun. Agar mereka tidak meremehkan itu gitu. Kalaupun misalkan yang berat banget, akhirnya tuh pada akhirnya mereka mengerti gitu. Oh ya, dia perempuan kok gitu, nggak apa-apa untuk nggak ngangkat batu segede gaban gitu kan. Itu mereka akhirnya mengerti gitu. Tapi ya kita ya tadi karena aku ya konsepnya memanusiakan manusia, otomatis mereka juga nggak akan yang mereka tuh akan memanusiakan kita juga ketika kita memanusiakan dia gitu kan. Timbal balik lah ya. Iya, cuman memang di awal biasanya asisten Afdeling perempuan itu struggle sih 3 bulan pertama untuk meyakinkan mereka bisa nggak kita tuh bertanggung jawab terhadap pekerjaan kita. Mereka tuh mau ngetes kadang gitu, mau, karena mereka mereka pekerja di bawah kita itu
karyawan di bawah kita itu kan udah lebih lama dari kita di perusahaan itu. Nah itu gimana kalau ada menjumpai situasi serupa gitu loh Kak, karena mungkin orang kan akan menganggap mungkin status selain Kak Fatim perempuan, mungkin akan menganggap bahwa halah orang sama aku aja kerjanya duluan aku gitu, katakanlah gitu, gimana? Kita pas awal itu lebih banyak belajar sebenarnya sebagai pimpinan. Kita mempelajari, kita lihat gitu kan, kita nggak bisa langsung ngejudge gitu, walaupun mungkin ilmu kita dari kampus, dari mungkin pekerjaan sebelumnya ada gitu, tapi dalam memasuki, kan kita kadang pindah afdeling juga kan, atau pindah kebun gitu, orang yang bahkan sudah lama di PTPN gitu kan, atau udah lama jadi asisten afdeling, ketika dia pindah kebun dia harus menyesuaikan itu juga, karena mungkin dia akan mengalami diremehkan juga dulu, dipertanyakan apakah dia bisa memimpin itu atau enggak. Nah, jadi hal yang pertama memang harus dilakukan ketika kita mau memimpin sebuah kelompok, kita harus mengenali dulu gitu apa yang ada di dalamnya. Kayak pendekatan dulu, kita lihat dari situ kan kita bisa menilai apa yang kurang, apa yang lebih sih. Itu tadi kalau misalkan mereka lebih lama, tapi kita kan pelajari. Nggak, tapi kalau misalnya di awal langsung ngejudge, kita salah. Menurut aku sih kita salah. Tapi kalau makanya kita harus pelajari, kayaknya selama seminggu ini kok nggak kelar-kelar ya Pak kerjaannya gitu kan. Apa nggak lebih bagus seperti ini gitu kan, kita cara ngerjakannya gitu, kita kasih opsi lain gitu. Itu sih kalau berhadapan dengan yang lebih tua gitu. Sama kita mendengarkan lebih banyak terhadap bawahan-bawahan kita yang memang sudah lebih lama dari kita kan. Pak kalau misalkan lagi kayak gini biasanya gimana ya di sini. Nah, kita lihat cara-cara mereka yang lama, apakah cara mereka sudah benar, kalau benar ngapain kita ubah dong. Kita lanjutkan. Kita nggak tahu kan, kan nggak ada yang salah sih pimpinan nanya sama yang bawahan, bener kan? Bener. Jadi kita tanya apakah caranya seperti apa biasanya. Kalau misalkan kurang efektif kita rubah ya kan, tapi kalau misalkan ternyata sudah efektif ya kita jalankan gitu. Nggak ada salahnya untuk bertanya, karena pimpinan tuh juga belajar. Kalau kata John Maxwell ya, itu mimpin tuh kita bertahap gitu loh, naik level sampai akhirnya benar-benar dipercaya sama orang. Tapi mau nggak mau di awal mungkin karyawan kita menghargai kita karena jabatan ya kan. Terus kita akhirnya pendekatan, naik level, terus sampai akhirnya orang tuh kayak, oh nih ibu ini bisa dipercaya. Ibu ini emang nilainya tuh memang dia memang pantas untuk memimpin gitu. Sampai kita membangun kepercayaan tuh sampai kayak gitu. Itu sih. Ini kan banyak, sepertinya kan banyak ya cara yang ditempuh sama Kak Fatim sendiri untuk maksudnya membuktikan bahwa ini loh aku perempuan dan aku bisa memimpin gitu. Nah, setelah sudah berhasil membuktikan, apakah ada respon yang baik dari mungkin karyawan-karyawan di bawahnya Kak Fatim yang mungkin merasa bahwa wah quote unquote nih, wah ternyata lebih enak juga ya punya pemimpin perempuan gitu. Pernah nggak yang disampaikan langsung kepada Kak Fatim? Ini mau ria apa gimana nih? Enggak, maksudnya kan untuk mengencourage sesama pemimpin perempuan juga gitu loh. Ada sih. Kalau misalkan kita kan lebih peduli ya. Bahkan mungkin manajer aku tuh menyebut aku tuh karyawan dukcapil, penduduk catatan. Karena memang saking kita perempuan ini lebih peduli, ini juga ada literaturnya ya bahwa pimpinan perempuan itu lebih peduli terhadap kesejahteraan sama keselamatan karyawan. Jadi kita lebih detail di situ. Jadi mereka merasa lebih safety, mereka lebih diperhatikan lah. Memang terlihat berbedanya tuh kan, kita punya sisi kelembutan tersendiri ya. Betul. Mau saya setomboy apa, kita masih ada sisi perempuannya gitu. Betul. Itu sih yang mereka rasakan dan itu menurut mereka baik gitu. Itu maksudnya kayak, iya Bu, semenjak ada Ibu gitu kan. Gak apa-apa, sampaikan aja Kak. Itu kan hasil kerja. Maksudnya semenjak ada Ibu, maksudnya kayak ya administrasinya bisa lebih cepat gitu. Kita butuh apa nggak lama gitu kan. Kita ternyata bisa kok dipercepat administrasi itu. Dan satu hal yang memang saya terapkan ya dalam diri saya, ketika saya memang berjanji gitu untuk kayak, Pak besok ya, atau 2 hari lagi. Kalau aku tuh nggak pernah ya misalkan, atau kita lagi
kita lagi mau naikkan karyawan ya, dari maksudnya naik jabatan lah, atau naik strata gitu kan kalau di PTPN. Aku tuh nggak pernah yang mengiming-imingi, enggak. Bahkan hasilnya pun keluar dari manajer aku nggak ngomong kalau nggak ada suratnya gitu. Aku sering bilang gini, istilahnya kalau di Sumatera, saya nggak mau ngasih angin surga pak, saya kasih kepastian. Jadi di situ itu juga yang bisa bikin karyawan tuh percaya, karena apa yang aku ngomongin itu yang akan aku kerjakan. Itu yang akan misalkan, Pak 2 hari lagi ya alatnya datang, ya 2 hari lagi datang gitu. Kalau enggak, Pak maaf ya belum, saya belum dapat konfirmasi bahwa itu akan ada nih dalam waktu dekat. Mungkin minggu depan Pak, nanti saya konfirmasi lagi gitu. Utarakan aja apa yang ada gitu. Kita jujur aja, jangan kasih angin surga. Kayaknya 1 hari lagi deh Pak. Taunya dia seminggu ya kan. Kita jelaskan aja, Pak saya udah nanya gitu kan. Mereka kan lebih percaya karena mereka dikasih pengertian juga kan. Itu sih. Kita mereka tuh kalau karyawan aku sih ngerasa di situ. Kalau ibu bilang 2 hari ya 2 hari gitu, 3 hari 3 hari. Kalau kapannya keluar itu keluar gitu. Jadi itu yang bikin mereka percaya sama aku. Gitu sih kalau di lapangan. Jadi ya apa adanya lah ya, maksudnya yang keadaan seperti apa dikomunikasikan dan dijelaskan aja gitu ya kayak. Iya. Kuncinya amanah, kuncinya dipercaya sih. Kalau dari karyawan yang di bawah kita, kita emang jaga apa ya, omongan kita gitu. Betul. Emang jaga kedisiplinan kita gitu. Ya jangan molor, jangan apa gitu kan. Emang harus sedetail itu gitu. Harus ngasih tahu sama orangnya. Kalau enggak orang kan bakal salah paham sih. Iya. Komunikasi yang baik. Kalau kita balik ngobrolin tentang nilai akhlak khususnya amanah ini ya Kak ya gitu. Ini lebih ke pendapat pribadi sih gitu. Mungkin orang tuh akan ngerasa kayak, aduh segitunya banget sih kerja, emang apa sih sebenarnya pentingnya kita tuh menjaga amanah? Gimana kalau dari Kak Fatim sendiri? Kalau aku ya, seberapa pentingnya itu menjaga amanah, kayak kita tuh dinilai berdasarkan nilai diri kita gak sih? Kalau kita gak amanah, kamu percaya nggak sama diri kamu sendiri? Oke. Itu sih kalau aku tuh kayak kalau aku kayak ada yang ngeganjel gitu. Seberapa penting amanah ini tuh, kalau kita nggak amanah, aduh kayak malu. Itu tadi kayak yang kayak di awal ya, malu banget. Kayak nggak jujur. Kamu bayangin amanah ini kan jujur juga ya. Jujur sama diri kita sendiri. Kalau kita udah nipu diri kita sendiri gitu kan. Kayak seolah-olah kita amanah gitu, padahal enggak gitu kan di luar situ. Kayak malu, kayak jadinya munafik gak sih? Gitu. Jadinya nilai diri kita tuh, aduh semuanya nih fake gitu. Fake ya. Jadi memang itu udah paling tolok ukur paling dasar ya sebenarnya ya untuk bisa menjaga amanah itu sendiri ya Kak ya. Iya, nggak tahu kalau pribadi aku sendiri, ya emang kayak malu, emang malu lah apa yang misalkan kalau misalkan kerjaan kita nggak beres, terus kayak kita udah diamanahkan, ternyata kita nggak ngerjain itu gitu. Menurut aku itu malu, soalnya ya kita digaji, kita dikasih apa ya, kepercayaan, terus kita nggak amanah, yang ngapain kita dapat gaji dari situ gitu. Iya. Oke, terus kalau dari pimpinan Kak Fatim sendiri gitu, melihat sejauh ini, Kak Fatim cukup menjaga amanah nih, bawahan-bawahannya juga oke banget menjaga amanahnya gitu. Apakah ada juga bentuk apresiasi yang diberikan kepada Kak Fatim kah gitu? Kalau apresiasi misalkan piagam penghargaan gitu, enggak sih, maksudnya kayak kamu kerja oke nih, sesimpel itu aja gitu. Percaya nggak sih kalau misalkan pimpinan yang percaya sama bawahannya, dia akan sering ngasih kepercayaan lain gitu. Ya, jadi rewardnya tuh di situ ya. Jadi kayak diberi kepercayaan lain gitu ya. Dia kan kalau misalkan kakak, kita bayangkan ya, kakak punya bawahan, kakak udah ngasih tugas sama dia, dia nggak ngerjakan itu, kakak bakal ngasih tugas lagi nggak ke dia? Gimana sih? Kakak misalkan butuh bantuan, kakak bakal minta bantuan sama dia nggak? Iya, kayak males-males gitu sih, kayak ya nggak kelar kemarin dikasih gitu nggak sih? Iya. Itu juga maksudnya kayak aku tuh sebenarnya nggak enakan ya kalau misalnya itu nggak dikerjain gitu. Dan ketika orang udah percaya sama kita, tiba-tiba dia
kok bapak ini nggak nyuruh ya gitu, kayak ada yang salah nih dari diri aku. Kok bapak ini udah, misalkan kita suka diskusi sama bapak ini tuh tiba-tiba bapak ini nggak diskusi sama kita, ada yang salah nggak ya dari diri aku gitu. Kalau aku tuh karena senang karena senang mendapatkan kepercayaannya. Wah. Jadi kayak ada yang kurang gitu. Kalau manajer aku tuh askep aku juga, dia kalau misalkan ini si Zuhro, aku dipanggil di Sumatera tuh Zuhro ya. Ini si Zuhro aja nih gitu kan, memang khususnya di dia gitu. Atau misalkan aku dikasih, dia bisa nih video gitu kan, dia aja gitu. Artinya dia ngasih kepercayaan gitu. Artinya kita memang bisa di bidang itu gitu. Dia mengapresiasi apa yang bakat kita punya, dia mengapresiasi apa yang kita bisa gitu. Kebayang kalau kakak bisa siaran, tapi kakak nggak disuruh siaran. Iya sih. Nggak enak nggak sih? Iya. Oke, jadi dari situ kakak tuh merasa bahwa wah ternyata diberi kepercayaan itu rewarding ya buat diri sendiri gitu ya. Iya, betul. Beda ya sama yang ketika cuman nyuruh-nyuruh aja gitu, itu beda kan? Feel-nya beda. Beda ketika dia ini kerjakan gitu. Kayak cuman nyuruh aja tapi nggak mau kakak berkembang ya. Iya gak sih? Kalau misalnya dikasih kesempatan baru kan kayak berarti yang memberi kepercayaan ini juga pengen aku belajar dan pengen berkembang gitu gak sih? Iya, bener. Oke, Kak Fatim, mungkin tadi sharing-sharingnya udah banyak banget. Dan untuk nge-wrap up obrolan kita hari ini, mungkin kalau dari Kak Fatim, apakah ada tips, saran, atau mungkin closing statement dari kakak pribadi untuk menjaga amanah ini sendiri itu gimana Kak? Ini untuk sobat planters ya. Oke. Untuk sobat planters yang di luar sana yang dengerin podcast ini gitu kan. Jadi kalau kalian mau jadi amanah sebagai seorang planters, kalian tuh harus menjadi pimpinan yang baik bagi karyawan-karyawan kalian. Itu sih. Hidup memanusiakan manusia ya kan. Leadershipnya itu sih. Kuncinya adalah kita harus jadi pimpinan yang baik, kita harus jadi contoh yang baik bagi karyawan kita. Tuh. Jessica, seru banget obrolan hari ini ya. Jadi semoga sukses terus buat Kak Fatim, selalu memimpin dengan memanusiakan manusia ya Kak ya. Iya, hidup memanusiakan manusia. Kita harus menyebarkan itu Kak. Yes, Oke. Itu tadi Sobat Planters obrolan aku barengan sama Kak Fatim. Yang ini seru banget, bener-bener sangat membuka wawasan. Semoga kamu juga dapat insight-insight baru, dapat pandangan-pandangan, dan juga mungkin dapat kayak sedikit pencerahan baru ya untuk kamu dalam memimpin atau mungkin sebagai karyawan PTPN. Kalau gitu sampai ketemu di podcast Akhlak minggu depan, masih barengan sama aku Kani Raras. Bye bye.